Sebenarnya zikir itu, makna dari zikir itu mengingat gitu. Mengingat. Bagaimana mungkin kamu bisa mengingat ketika kamu belum bertemu dengannya? Sama halnya ketika aku mengingat Batara atau Cepot. Aku pernah bertemu dengan Cepot. Lalu aku sekarang mengingat. Aku mengingat karena pernah bertemu. Mustahil bagi orang yang ingin berzikir tanpa bertemu dulu. Siapa dan seperti apa? Itu tidak mungkin terjadi zikir gitu. Nggak mungkin bisa mengingat gitu. Pada suatu hari, Batara Niskala bertanya juga kepada Romo Sundari. Pertanyaan ini mengenai tentang zikir. Jadi banyak Batara Niskala melihat orang-orang yang menyuruh dia untuk berzikir, wirid atau apalah, memiliki amalan-amalan atau apapun gitu. Jadi Batara Niskala menghadap kepada Romo Sundari. Ya Romo Sundari, saya ingin tahu hakikatnya zikir itu apa dan bagaimana cara melakukannya gitu. Jadi dia penasaran gitu ya, apa sih maknanya zikir itu sendiri sebagai pemberat timbangan katanya. Dalam satu riwayat banyak spesial orang-orang ahli hikmah tentang zikir ini sendiri, melakukan zikir ini sendiri. Lalu Romo Sundari langsung menjawab kepada Batara Niskala. Batara Niskala, jika engkau ingin mengetahui tentang zikir sebenarnya, maka engkau harus mengenalnya dulu. Bagaimana mungkin gitu engkau bisa berzikir ketika engkau tidak mengenal gitu. Nah, di sini mulai bingung. Lalu bagaimana untuk cara mengenalnya gitu. Batara Niskala berpikir ada sesuatu yang ganjil gitu, walaupun dalam kesehariannya dia selalu berzikir, melakukan wirid-wirid dan lain-lain gitu ya, yang selama ini dia ternyata melupakan sesuatu untuk mengenal gitu. Apakah engkau sudah mengenal, katanya, dia berpikir Batara Niskala. Lalu bagaimana cara mengenalnya gitu, kata Batara Niskala itu. Lalu Romo Sundari berkata, kemarin aku telah berkata gitu, bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat lahir nadimu gitu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal dia gitu. Di sana satu jawaban yang menusuk pemikiran Batara Niskala. Aduh, ini ya benar juga sih, saking dekatnya. Kenapa saya tidak mengenal gitu. Di sana kebingungan Batara Niskala itu, apa gitu. Ya udah sedemikian rupa Batara, sudahlah, saya tidak bisa memahami ini, coba terangkan jalannya, ilmunya atau caranya gitu. Lalu Romo Sundari hanya membuat satu analogi. Batara Niskala, sesuatu yang bernilai, yang berharga, tidak mungkin aku berikan secara cuma-cuma. Sesuatu itu mempunyai kode gitu. Nah, aku hanya ingin memberikan kodenya aja. Sama halnya ketika kamu memiliki sesuatu yang berharga di brankas lah, atau uang di bank atau apapun, atau uang di ATM, kamu akan memiliki PIN katanya. Dan itulah ada kodenya gitu. Aku hanya ingin memberikan kode kepadamu gitu. Sebenarnya zikir itu, makna dari zikir itu mengingat gitu. Mengingat. Bagaimana mungkin kamu bisa mengingat ketika kamu belum bertemu dengannya? Sama halnya ketika aku mengingat Batara atau Cepot. Aku pernah bertemu dengan Cepot. Lalu aku sekarang mengingat. Aku mengingat karena pernah bertemu. Mustahil bagi orang yang ingin berzikir tanpa bertemu dulu. Siapa dan seperti apa?
itu tidak mungkin terjadi zikir gitu, nggak mungkin bisa mengingat gitu. Waduh, dengan jawaban itu Bathara Niskala kaget. Iya juga gitu. Jadi selama ini dia berzikir atau wiridan atau apa itu seperti sia-sia. Lalu apa yang aku lakukan ini sia-sia ya Roma Sundari gitu. Lalu Roma Sundari menjawab, ya kamu pikir sendiri gitu. Itu semua ada di dalam diri kamu. Cuman secara kode itu sudah ada. Tuhan Maha dekat. Dekat sekali sehingga jelas gitu. Tidak mungkinlah manusia tidak bisa menemukan karena ini sangat jelas gitu. Dan kamu harus mengenal itu. Setelah mengenal, kamu akan mengingat dan mengingat terus. Apa yang kamu lakukan ya Bathara, katanya Bathara Niskala, apa yang kamu lakukan dengan wiridan, dengan apapun itu adalah menyebut nama Tuhan. Menyebut dengan mengingat itu jelas berbeda. Sedangkan makna zikir itu adalah mengingat setiap saat, bukan tanpa bilangan. Kalau wirid ada bilangannya 100 kali, 1000 kali, 500 kali. Itu wirid, itu menyebut, bukan mengingat. Tapi ketika mengingat, kamu bisa melakukan setiap detik, dimanapun, apapun. Tidak terbatas dengan angka-angka jumlah yang harus 100, 1000. Enggak. Mengingat Tuhan itu setiap detik, dimanapun kamu bisa mengingat. Itulah zikir sebenarnya. Jadi setelah kayak gitu Bathara Niskala, waduh, ini berarti selama yang dia lakukan adalah satu hal kekeliruan. Lalu Roma Sundari menjelaskan, Bathara Niskala, segala sesuatu itu ada ilmunya. Kalau orang memahami apapun tanpa ilmu, pasti akan kemana-mana gitu. Jadi untuk mengetahui sesuatu, coba mencari ilmu dulu, ilmu pengetahuan gitu. Dan nanti akan aku jelaskan tentang 5 dasar kebenaran. Salah satunya adalah ilmu, katanya. Lalu saat itu Bathara Niskala merenung dan akhirnya memahami gitu. Oh, saat ini dia berjalan lagi, mencari lagi ke dalam dirinya. Jadi hakikat zikir adalah mengingat gitu, mengingat Allah, bukan menyebut gitu. Itulah kesimpulan dari diskusi Bathara Niskala dan Roma Sundari. Akhirnya clear dalam hal tentang zikir gitu. Mungkin cukup sekian dulu untuk Sabda Dalang saat ini. Kita ketemu di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Untuk saudara-saudara semua yang ingin pembahasan secara konsen tentang kesadaran semesta, bisa berkunjung di channel Kesadaran Semesta yang ada di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih atas kedatangannya, berkunjungnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.